Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan tentunya tiap hari Jumat seperti biasa kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan siang hari ini kita bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Pak Ahyar Budi Pranoto. Iya, selamat siang. Senang kalau lihat Pak Ahyar Budi Pranoto senyum nyantai gitu ya. Nggak ada kesan orang yang orang kalau lihat takut tuh enggak ya, kepengennya mendekat Pak ya. Dan seperti halnya rezeki kepengennya mendekat ke Pak Ahyar Budi Pranoto. Namanya aja Pak Ahyar. Ahyar itu kan sangat baik untuk sebutan laki-laki ya. Budi itu budi pekerti sangat baik, budi pekertinya, dan Pranoto tertata. Menata, mempersiapkan segala sesuatu untuk kebaikan ya. Subhanallah nih. Nama dari orang tua Pak itu adalah doa Pak ya. Kalau Jamil kan bagus, tapi kalau ditambahin Saiful malah kesannya nggak bagus Pak ya. Ya, kawan Rasika, kita ngobras temanya pembentukan badan ad hoc. Tapi sebelumnya ini mungkin juga jadi perhatian atau mungkin gremengan dari kawan Rasika atau masyarakat ya tentang wacana pemilu ditunda. Itu apakah nggak bikin teman-teman KPU aduh pusing atau itu bukan urusan kita, yang penting kita udah mempersiapkan diri, tanggalnya udah ada, dan kita menjalankan perintah undang-undang aja. Gimana ini Pak? Iya, saya udah ngimpi nih polanya itu Mas Jalil bertanya seperti ini. Untungnya saya udah dibekali ini Pak. Ya, jadi banyak yang seperti Mas Jamil bertanya ini ya tentang di televisi dan sebagainya, tentang penundaan dan sebagainya. Kita KPU itu adalah penyelenggara pemilu Pak ya. Jadi bukan lembaga politik gitu ya. Jadi kita tegak lurus kepada pimpinan dalam hal ini KPU RI. Nah, tentunya sesuai dengan regulasi, KPU itu disumpah kemudian dilantik untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Itu di Undang-Undang 7 2017 itu adalah lembaga yang mandiri secara nasional, kemudian dia independen begitu Pak. Sehingga kita sesuai dengan konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali begitu. Iya. Dan di tanggal 24 Januari kemarin itu sudah ditetapkan tanggalnya dengan SK nomor 21 tanggal 31 Januari yang lalu. Itu 14 Februari 2024 Bapak. Dan saat ini saja kita sudah di KPU RI itu sudah mempersiapkan rancangan peraturan KPU. Jadi RPKPU-nya itu sudah disiapkan, termasuk tanggal tahapannya apa aja begitu yang harus dilaksanakan, baik itu di provinsi, kabupaten, kota. Kira-kira begitu Pak. Jadi kita tidak tetap mendengar itu, tetapi kita tetap melaksanakan tugas kita sesuai dengan konstitusi, kira-kira begitu. Sudah ada penetapannya. Betul, sudah ada Tinggal penetapannya. kita mempersiapkan proses-prosesnya. Kalau itu di luar KPU ya. Di luar KPU itu Pak. Ya, dan kita kembali lagi ke tema kita, badan ad hoc ya, pembentukan badan ad hoc. Nah ini kalau kita tahu ya kawan Rasika, badan ad hoc ini punya peran yang sangat strategis untuk menentukan kualitas demokrasi kita dan sebagai pilar utama untuk menjaga proses pemilu ya. Betul. Badan ad hoc. Nah, mungkin kawan Rasika perlu diberi penjelasan badan ad hoc itu meliputi apa aja sih? Ya, terima kasih Mas Jamil. Jadi badan ad hoc itu sebuah badan yang dibentuk oleh KPU, baik KPU Kabupaten Kota, untuk membantu kerja-kerja KPU di tingkat kabupaten kota. Ya, berarti KPU butuh pembantu gitu ya? Karena di masing-masing kabupaten kota wilayahnya cukup luas Bapak. Karena menyangkut jumlah penduduk yang ada, jumlah kecamatan yang ada, dan jumlah desa yang ada, kira-kira begitu. Termasuk mungkin ada dusun dan dukun sebagainya. Nah, sehingga badan ad hoc itu dibentuk pada saat kemudian tahapan itu dimulai.
Jadi misalnya nanti tahapan mulai Juni gitu ya. Nanti akan ada waktu kapan pembentukan badan ad hoc itu untuk membantu tugas-tugas KPU. Jadi badan ad hoc itu yang membentuk KPU, Bapak. Yang membentuk. Nah, apa KPU. apa aja? Itu yang pertama, badan ad hoc itu ada yang namanya PPK. PPK itu Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK bukan PKK ya? Bukan. Beda ya. PPK Panitia Pemilihan Kecamatan. Betul. Itu adanya di tingkat kecamatan, Bapak. Nah, sehingga kita ada 19 kecamatan. Oh iya. Jadi kita nanti membentuk 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan ini. Itu dibentuk tuh waktu tahapan itu ya? Nggih, tahapan ada tanggalnya nanti, Pak. Nah, nanti saya belum masuk, saya menjelaskan apa itu badan ad hoc. Iya. Yang kedua itu PPS. Jadi panitia pemungutan suara PPS itu di tingkat desa. Oh, yang ada di desa itu ya, PPS. Jumlahnya 3 orang. Kalau PPS, kalau PPK tadi 5 orang, Bapak. PPK kecamatan tuh 5 orang, satu kecamatan 5 orang. Kalau PPS 3 orang. 3 orang, satu desa 3 orang. Iya, betul. Itu yang di dalam negerinya seperti itu. Nah, nanti ada namanya PPLN, Pak. Jadi panitia pemilihan luar negeri. Oh, ada itu juga. Ada nanti. Itu urusannya KPU RI memang. Oh, Tapi KPU RI. saya ingin menjelaskan badan ad hocnya apa aja. Oh, iya. Termasuk nanti ada tanggal di mana kita akan membentuk yang namanya KPPS. Jadi kelompok panitia pemungutan suara KPPS di tingkat TPS itu ya. Itu yang membentuk memang nanti berjenjang, Pak. Jadi KPU di dalam undang-undangnya itu membentuk PPK ya, kecamatan. KPU juga membentuk PPS yang didelegasikan atau di dalam undang-undang itu bisa yang kemudian dengan SOP kita yang menyeleksi PPK terbentuk. Begitu seterusnya PPS juga nanti yang akan memilih KPPS itu. Ada waktunya, Bapak. Jadi PPS yang milih PPK ya? Betul. PPK. Oh, berjenjang gitu. Terus ya. KPPS, PPS berarti. Betul. Tetapi dalam undang-undang sebenarnya kan KPU. Semuanya itu KPU. Cuma kan karena luasnya wilayah dengan KPU-nya 5 orang dibantu staf kan tidak memungkinkan, Bapak. Iya. Akhirnya kita kemudian delegasikan ke PPK dan PPS. Namun itu nanti kita tunggu, Pak. Karena begini, ini kan waktunya belum. Masih dalam draft yang kita sampaikan. Untuk pembentukannya kapan dan sebagainya itu masih dibahas gitu, Pak. Nah, sejauh ini tahapan pemilu sudah memasukin tahapan apa ini? Ya, tahapan yang pertama tadi, jadi rancangan PKPU. Jadi mengajukan rancangan peraturan KPU kaitan satu tentang tahapan penyelenggaraan itu. Tahapan itu dari waktu misalnya satu ada pendaftaran partai politik kapan. Oh ya. Kemudian ada tentang perencanaan program dan anggarannya. Ya kapan. Termasuk ada yang namanya sosialisasi publikasi kapan. Nah itu kalau menurut draft di saya itu akan dimulai tanggal 14 Juni, Pak. Tanggal 14 Juni 2022 ini. 2022 ini. Iya, direncanakan seperti itu. Nanti kita tunggu yang sudah ditandatangani itu bunyinya kayak apa? Apakah itu pas di Juni, tanggalnya berapa gitu? Nanti akan kita sampaikan. Iya, rencananya bulan Juni. Bulan Juni, nggih. Terus pembentukan badan ad hoc sendiri? Ya, kalau badan ad hoc itu direncanakan di bulan Oktober November, Bapak. Oh, setelah tahapan tadi? Nggih, setelah anggaran, publikasi, sosialisasi, bla 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 itu. Kemudian nanti akan di bulan Oktober November itu akan kita umumkan berkaitan dengan pembentukan badan ad hoc itu dengan rancangan PKPU yang sudah diundangkan begitu dari KPU RI yang mengatur tentang bagaimana syaratnya apa begitu, Pak. Itu kira-kira begitu. Nanti ada lagi. Iya, Oktober 2022. Padahal ini pemilunya kan 2024 ya. Betul. Badan ad hoc-nya kan kayaknya bekerja ketika menjelang pemilunya itu. Betul. Tapi sudah dibentuk dulu ya. Ya, jadi begini, Bapak. Kan ada pemilu dan pemilihan.
Nah, yang saya sampaikan itu nanti adalah tahapan untuk pemilunya. Nanti berkesinambungan dengan pemilihannya, karena pemilu itu yang menentukan tahapan dan sebagainya, aturan dari KPU RI begitu Bapak. Nah, kenapa? Karena selain bekerja nanti di tingkat PPK dan PPS untuk mengkonsolidasikan di masing-masing daerah untuk membantu KPU, juga nanti ada ini akan dimulai di ini sudah bisa pendaftaran itu kan nanti pendaftaran partai politik Pak. Jadi ada pendaftaran partai politik itu Agustus, tetapi 120 hari ditarik ke sini, jadi sekitar bulan berarti bulan apa itu? 120 ya kira-kira Juni, April ya kira bulan ini nanti. Ini berarti Maret April ya. April itu sudah secara sistem itu bisa mendaftarkan, karena kemarin kita mendapat surat dari Kemenhum kaitannya partai politik yang ada 75 partai politik Pak. 75 partai politik. 75 partai politik kawan itu kan yang mendaftar di Kemenhum dan sudah di itu kita nanti kan ada proses pendaftaran ke KPU-nya juga Pak. Ada verifikasinya juga ya. Itu makanya kita perlu membentuk badan ad hoc itu. Luar biasa ini. Kita harus nanya lebih banyak kawan Rasika. Kalau perlu jangan cuma nyimak, direkam. Nanti biar dengerin lagi. Ternyata. Siapa tahu nanti kawan Rasika merupakan bagian juga dari badan ad hoc yang dibentuk KPU. Dan nanti kita juga mau nanya nih, kenapa badan ad hoc ini menjadi pilar utama proses pemilu, tapi nanti tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun pertinyi ini, bisa disampaikan di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, buat kawan Rasika yang mau ninyi-ninyi atau nanya-nanya ya, silahkan aja tanya apapun tentang tema kita ya. Pembentukan badan ad hoc, dan kita masih bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto selaku Divisi Sosdiklis Parmas dan SDM. Sosdiklis Parmas dan SDM ini mungkin kawan Rasika juga perlu tahu nih tadi. Panjang banget soalnya. Ya termasuk panjang dan termasuk 3 bagian yang saya ampu Pak. 3 bagian. Pertama tentang sosialisasi pendidikan pemilih, itu Sosdiklis. Sosialisasi pendidikan pemilih. Sosdiklis. Sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi buat pendidikan pemilih ya. Pemilih pemula atau semua? Semua Pak. Jadi saya mencakup pemilih pemula 17 tahun, pemilih yang sudah lama, dan pemilih yang lain-lain, disabilitas semuanya Bapak. Lansia juga semuanya Pak, semua yang saya bangun. Makanya saya butuh bantuan teman-teman media dan sebagainya. Ya, kalau Parmas itu partisipasi masyarakat. Nah, tugasnya itu bagaimana berkaitan dengan sosialisasi tadi, mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu mau datang ke TPS. Kemudian ikut serta dalam kegiatan pemilu dan pemilihan 2024 nanti. Nah, prosesnya tentunya masyarakat gampangannya kepoin kita, peduli kita, kira-kira begitu Pak. Sehingga nanti hasilnya masyarakat datang, ikut partisipasi itu, berperan serta. Itu nanti kita bikin semacam infografis presentasi. Berapa sih yang kemudian kira-kira begitulah. Mendengarkan acara kita itu berapa kira-kira begitu ya. Kalau di medsos kita berapa gitu kira-kira. Kalau sosialisasi pendidikan pemilih itu lebih ke bentuknya dalam apa aja itu? Bentuknya kita KPU Go to School, KPU Go to Campus, kemudian KPU 1 jam bersama KPU belajar. Maksudnya begini, KPU-nya datang ke sekolah-sekolah Bapak, kemudian KPU datang ke pasar-pasar begitu. Nanti ada waktunya itu Pak. Kira-kira ini tugasnya Pak Ahyar ya. Salah satu tugas saya seperti itu. Jadi kan termasuk banyak sekali Pak. Karena tugasnya sebelum, selama dan sesudah. Sebelum, selama dan sesudah. Kalau sesudah apa ini sosialisasi pendidikan pemilih? Kaitannya dengan tadi masih Parmasnya ya, sama sosialisasinya adalah keikutsertaan mereka itu loh Pak.
Kita berterima kasih, kemudian ada event-event kegiatannya. Oh iya iya iya. Contohnya apa? Itu kita mengadakan misalnya kegiatan lomba-lomba. Oh, Misalnya lomba-lomba berkaitan lomba selfie di TPS begitu kan. Oh, itu kan iya. di pelaksanaannya kan Pak. Nanti berlanjut ke sesudahnya itu. Oh iya, jadi ada lomba-lomba. Biasanya lomba-lomba itu kan bisa loncat terus main bola gitu. Kalau ini itu lumba. Lumba. Iya, ternyata banyak sekali proses menuju dan setelah ya. Kalau SDM kan sumber daya manusia Pak. Ini SDM menyangkut tadi badan ad hoc, SDM intern kita juga SDM berkaitan dengan yang ada di dalam begitu, kira-kira begitu. Ya, oke. Dan tadi melanjutkan pertanyaan saya tentang kenapa badan ad hoc ini menjadi sesuatu yang sangat strategis dan menjadi pilar utama proses pemilu dan juga untuk peningkatan mutu pemilu yang demokratis. Ya, kan pemilu berhasil itu ada beberapa indikator Bapak. Yang pertama kan tentunya anggaran, gitu kan? Anggaran sudah dipersiapkan, gitu kan? Udah ada, gitu kan? Yang kedua regulasi, aturan, anggaran, aturan atau regulasi. Yang keempat, yang ketiga logistik Pak. Kan penting itu kan logistik, kan? Yang keempat SDM, penyelenggaranya itu sumber daya manusia. Karena apa? Yang melaksanakan semuanya itu kan manusia Pak. Iya kan? Iya. Nah, sumber daya manusianya kita penting. Kenapa menjadi sebuah pilar yang strategis untuk menyelenggarakan itu. Di mana-mana, ya termasuk di KPU, itu hal yang penting gitu untuk kemudian melaksanakan 4 hal tadi, Pak. Iya. Dari kemudian tadi yang saya sampaikan tadi, anggaran, regulasi, kemudian logistik dan SDM. SDM gitu. Jadi untuk keberlangsungan kegiatan pemilu itu penting gitu kan, Pak. Oh, ini kira-kira begitu Pak. Jadi kenapa badan ad hoc menjadi pilar utama proses pemilu? Di antaranya indikasi suksesnya tadi ada 4 ya. Dan terus bagaimana proses pembentukan badan ad hoc sendiri untuk menjamin proses pemilu berjalan dengan baik? Kan badan ad hoc itu kan pelaksana teknis di lapangan ya. Betul. Gimana itu Pak? Ya untuk agar punya komitmen integritas yang baik yang ditanyakan Mas Jamil itu, kita punya rambu-rambu Bapak. Punya rambu-rambunya itu nanti kita umumkan prosesnya kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat begitu untuk menjadi penyelenggara dalam ini badan ad hoc begitu. Jadi semua warga negara khususnya yang ber-KTP Kabupaten Pekalongan itu punya hak itu Pak, yang punya KTP berarti minimal kan 11 tahun. Yang punya hak wanita biasanya Pak. Yang punya hak biasanya hak tinggi gitu. Iya. Maksud saya hak pilih gitu ya, hak pilih dan memilih gitu kan. Hak pilih dan memilih. Dengan ditunjukkan KTP-nya itu kan. Kan nanti berkaitan dengan daftar pemilih Bapak. Nah, sehingga mereka juga bisa menjadi penyelenggara dalam hal ini adalah badan ad hoc begitu di tingkat kecamatan maupun di desa. Jadi badan ad hoc itu juga berhak untuk dipilih atau memilih ya, selain sebagai panitia juga ya kan? Selain sebagai panitia, sebagai warga negara Indonesia kan seperti itu Pak. Maksud saya dipilih memilih itu adalah mereka bisa memilih di daftar pemilih, kemudian bisa dipilih sebagai badan penyelenggara ad hoc tadi, mendaftarkan diri begitu kan Pak. Oh iya. Ya, kira-kira. Nah ini juga ada pertanyaan nih dari Mas Dedi Irwan, Pak Ahyar. Pak Ahyar dan Mas Jamil, saya tertarik buat jadi PPS atau PPK. Kira-kira apa saja yang perlu saya persiapkan? Nah, dari mana itu Pak? Mas Dedi Irwan Pak? Dedi Irwan, tapi nggak ada tulisannya dari mana. Ini dari live chat YouTube. Oh YouTube. Rasika TV Official. Ya Mas Dedi Irwan, terima kasih. Apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya persyaratan administrasi itu KTP biasa Pak ya. KTP, kemudian ijazahnya minimal SLTA biasanya Pak. Minimal SLTA. Ya, minimal SLTA, SMA gitu lah Pak ya. Kemudian atau sederajat kan bisa SMA, bisa SMK, bisa MAN sama C paket itu Pak. Kejar paket itu boleh. Yang ketiga tentunya nanti ada formulir yang diisi Pak. KTP, ijazah, kemudian formulir kita sediakan. Formulir itu dari mulai permohonan untuk menjadi badan ad hoc sebagai apa, misalnya PPK, PPS dan sebagainya, itu nanti ada pilihannya. Kemudian mengisi daftar hadir, daftar kurikulum fit, gitu.
Formulir, kurikulum vitae. Kurikulum fit ya. Kurikulum fitnya itu disediakan semua. Nah, kalau yang pegawai negeri itu harus saja izin atasan, Bapak. Izin atasan. Yang Tapi pegawai negeri. Pegawai negeri harus kalau ada yang izin swasta atasan. tidak, karena dia swasta. Loh, kalau PPK itu bukan dari petugas kecamatan, masyarakat bisa tuh. Bisa. Oh. Jadi makanya rekrutmennya kita itu luas, Bapak. Nah, bukan pegawai kecamatan. Nah, yang pegawai kecamatan itu nanti membantu. Seperti di kita itu ada namanya sekretariat, staf. Sekretariat Nah, staf. nanti PPK, PPS itu dibantu oleh, kalau kecamatan dibantu oleh pihak sekretariat kecamatan. Kecamatan, sekcam ya. Yang menjadi PPK, yang badan ad hoc itu, panitia kecamatan itu bisa masyarakat, bisa masyarakat di luar kecamatan maksudnya, Pak. Nah, nanti akan dibantu dari ada namanya sekretariat. Dalam hal ini nanti pihak sekretariat kecamatan. PPK ataupun PPS. Ya. Kalau PPS di kelurahan mau kelurahan. di desa atau di desa, itu dengan SK Bupati, Pak, penunjuk itu. Oh, ini kawan Rasika. Mungkin tadi pengetahuan saya juga terbatas juga karena saya bukan Mbah Google yang serba tahu ya kan. Karena tempe pun saya doyan. Ya, jadi mungkin gambaran kita PPK ya orang kecamatan yang ngurus, ternyata tidak semua boleh daftar ikut untuk menjadi badan anggota badan ad hoc dengan syarat tadi KTP, kemudian domisili kecamatan gitu, Pak ya. Oh iya, domisili misalnya kecamatan. Kalau kecamatan wilayah desa, ya, saya di Kauman berarti wilayah desa kecamatan, tidak bisa wilayah kecamatan. Oh, sesuai dengan KTP-nya ya. Kecamatan Sagi misalnya di mana di desa Sagi atau di Bulak Pelem gitu, masuknya Sagi gitu kan. Oh, misalnya saya di Kelunjukan Seragi nggak boleh saya daftar di mana misalnya Kedung Muni. Betul. Oh, nggak boleh, harus di sesuai kecamatan domisili ya. Untuk PPK-nya, Pak ya. PPK-nya. Oh, kalau untuk PPS-nya? PPS-nya berarti wilayah di desa dan kelurahan itu, Pak. Ya, ini kalau Bapak Kelunjukan misalnya Mas Jamil, ya di Kelunjukan itu menjadi terus PPS-nya. Dites ya. Tadi daftar kayak gitu ada tes khusus atau gimana? Ada, Bapak. Nanti ada satu tes administrasi, Bapak. Tes administrasi. Administrasi itu apakah misalnya ijazah dilegalisir apa tidak? Kira-kira begitu. Kalau KTP sekarang kan barcode gitu kan. Kira-kira begitu. Kemudian kalau ada yang ASN pegawai negeri yang daftar, ada izinnya apa tidak? Kira-kira. Itu administrasinya sesuai dengan syarat-syarat yang nanti kita tentukan. Umurnya sesuai apa tidak, kira-kira begitu, Bapak. Oh. Nah, itu syarat pertama, syarat administrasi ya. Lolos itu dulu. Lolos administrasi dulu. Setelah lolos nanti itu akan dites namanya tes tertulis. Tes tertulis. Nah, tentang kepemiluan, tentang pengalaman yang bersangkutan penyelenggaraan dan sebagainya. Gitu, tentang pemilu dan sebagainya. Itu nanti kita tes tertulis, Bapak. Tes tertulis. Nah, yang ketiga baru wawancara. Nanti itu mengerucut, kita butuh 2 kali yang kita butuhkan. Jadi kalau kita butuhkan 5 per kecamatan, 2 kalinya berarti 10 yang akan kita umumkan untuk tes wawancara. Yang wawancara siapa? Ya kita KPU 5 orang mewawancarai. Kita siapkan 2 tim untuk mewawancarai itu. Oh, jadi nanti diseleksi administrasi, kemudian tes tertulis, kemudian wawancara. Tes tertulis lolos, wawancara. Betul. Misalnya butuh 5, yang diwawancarain 10 gitu 10, ya. Kira-kira begitu. Yang kepilih 5. Nah, nanti kita ranking, Bapak, ranking 1, 2, 3 sampai 10. Oh, penilaian angka itu sama, ya. Penilaian angka. Kenapa? Yang menilai berapa orang? Yang menilai pewawancaranya 5 orang KPU. Oh, 5 orang. Bayar nilai juga enggak? Ikut, Bapak. Nanti saya daftar Seragi ya. Tapi harus lolos tertulis ya, Pak ya. Jadi harus lolos tertulis dulu, Pak. Jadi kan kalau dinilai gampangannya nek Pak Jamil nilainya 70 gitu kan. Terus atasnya 80 kan, ke atasnya lagi terus kita ranking, Bapak. Oh, di ranking gitu. Boleh jadi setiap daerah ada yang nilainya 60 bisa masuk 10 besar karena di atasnya tidak ada yang 70 kira-kira. Jadi masing-masing daerah beda-beda, Pak. Kemampuan yang ikut tes itu. Ini ya kawan Rasika, terutama Mas Dedi Irwan atau yang lain. Ini jawaban dari Pak Ahyar. Jadi administrasi, tes tertulis, kemudian tes wawancara. Administrasi tadi ada KTP sesuai domisili, kemudian ada lagi apa lagi tadi? Kalau ngisi formulir, Pak. Ngisi formulir, itu, kemudian ijazah yang terakhir gitu. Ya gitu aja. Itu aja syaratnya, Mas. Dipersiapkan diri, mungkin mempelajari
lihat aja website KPU Ya, ya kan, nanti, tentang ya. pemilu atau yang lain, atau mungkin dikasih bahan dulu. Ini materi buat dipelajari dulu, atau mereka cari tahu lewat sumber-sumber apa aja, terutama di website. Kita sampaikan Pak, materinya misalnya kepemiluan, undang-undang pemilu gitu kira-kira Pak. Kemudian pengetahuan umum kira-kira begitu. Oh, Ya. jadi teman-teman Jadi itu garis besarnya garis aja besarnya itu tinggal nanti mempelajari. mempelajari teman-teman. Iya. Karena itu mudah kok Pak, wong pilihan aja kok. Oh, pilihan Nggih. pilihan ganda atau Pilihan ganda. betul atau salah? Ada 4 biasanya. Ada 4. Nah, Gampang. jawabannya gampang karena Jawabannya mirip-mirip. Mirip. Pertanyaannya yang susah Pak. Pertanyaannya Jawabannya susah. gampang, pertanyaan susah. Apa dibalik nih? Jawabannya susah, pertanyaan gampang. Ya. Ini menarik. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa ikut Nggih. ini. Tapi Moga, tetap Pak. pakai proses seleksi ya. Nggih, proses seleksi, PPK Pak. nggak lolos ya PPS. Nggih. Yang penting ikut berpartisipasi dalam pemilu dan mendukung kegiatan KPU. Iya. Yaitu Dedi Irwan yang bertanya tadi. bertanya. Yang lain juga boleh, silahkan lewat WA 085647731111 atau lewat live chat YouTube Rasika TV Official. Ya. Break. Ya. Oh ya, betul, lihat ya. Ya, ini banyak sekali yang akan kita tanyakan kawan Rasika buat Pak Ahyar Budi Pranoto, dan selalu simak, jangan lupa selalu direkam, tersampaikan kepada yang lain. Ternyata untuk jadi badan ad hoc syarat-syaratnya gampang, pilihan ganda. Betul. Kan? Mudah, Dan Pak. tentunya bekerja selama berapa bulan, Pak? Kalau untuk pemilu ini sekitar 1 tahunan lah, kurang lebih. 1 tahunan ya. Kurang lebih Bang ya. Kurang lebihnya Nanti. ya, kawan Rasika. Nanti kan disambung dengan pemilihannya, pilkadanya. Apakah dilanjut yang itu, apakah nanti dievaluasi? Ini akan berkesinambungan Pak. Sip. Jadi kawan Rasika ada peluang untuk berpartisipasi menjadi anggota badan ad hoc KPU Kabupaten Pekalongan, dan tetap di ngobrol asik di Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Kita masih ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan tentu masih bersama Bapak Ahyar Budi Pranoto selaku Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Ya, dan tadi kita udah dijelasin ya, badan ad hoc dan semua pilih mendaftar sesuai dengan domisili. Betul. Dan yang belum saya tanyakan tentang KPPS-nya, pelaksana teknis di lapangan pas menjelang pemilu atau pemilihan itu. Itu yang bentuk siapa ini? Yang bentuk dalam ini KPU Pak, tetapi tetap kita delegasikan di tingkat PPS, di tingkat desa. Syaratnya beda ya sama PPK atau PPS ya. Tadi kan ada seleksi administrasi, kemudian tertulis wawancara. Kalau yang KPPS? Ya sebenarnya hampir sama Bapak, cuma nanti kita kondisi masing-masing gitu nggih. Karena biasanya makanya kita sosialisasikan itu, peminatnya pernah sempat berkurang begitu Pak. Sehingga kita pernah sehingga dari mulai PPK, PPS dan KPPS kita sampaikan dari awal begitu. Biar peminatnya cukup banyak, karena sama sebenarnya dua kali yang dibutuhkan. Nah, KPPS itu kan ada 7 orang, ditambah PAM-nya 2, 9 kan Pak, kan begitu. Lah nanti biasanya itu yang daftar ya pas-pasan itu Bapak. Ya kalau pas-pasan kita hanya seleksinya ada model udah pernah menjadi penyelenggara dalam ini KPPS. Seperti itu. Ya tetap administrasinya tetap ada Pak. Ada formulirnya, kalau itu dipermudah. Kalau tidak harus yang jelimet-jelimet enggak. Ya, prioritasnya yang sudah pernah ikut. Betul, gitu ya, sehingga udah bisa menangani. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang belum pernah Bapak. Karena ini kan ada regenerasi nanti. Ya kan gitu. Tetap ada seleksi. Betul, karena kalau di PPK PPS itu ada periodisasi Pak. Ada periodisasi. Periodisasinya itu dua kali menjadi badan ad hoc. 2 kali itu maksudnya 2 pelaksanaan berturut-turut. Berturut-turut. Tetapi itu dulu ada seperti itu. Itu nanti maksudnya yang satu periode itu dia ikut dulu kan Pilpres Pak. Ada Pileg gitu kan.
ada pilkada begitu kan? Iya, Itu iya. satu paket. Jadi sudah pernah 4 tambah 4 gitu kan, jadi 8. Iya, iya. Tetapi kemarin kan kita serentakkan. Nah, ini nanti serentak kan jadinya apa namanya? Apakah itu periodisasi masih disebutkan dalam syarat tadi, nanti kita lihat aja. Ya, terus langkah-langkah KPU agar badan ad hoc ini dapat bekerja baik dan sesuai dengan harapan gimana ini? Ya, langkah-langkah KPU yang pertama tentunya edukasinya seperti ini Bapak. Artinya kita kemana-mana menyampaikan bahwa tahapan itu sudah dimulai. Yang kedua, kita menyampaikan ke pihak-pihak terkait gitu Bapak. Iya. Pihak-pihak terkait itu misalnya Dinas Pendidikan. Karena nanti kan tetap ada beberapa yang misalnya minta legalisir, dan sekolah-sekolah universitas yang ada di sekitar kita, kira-kira begitu Bapak. Iya. Oke, terus berapa anggaran yang disiapkan untuk pemilu 2024 di Kabupaten Pekalongan, dan berapa persen dan besaran rupiah untuk anggaran badan ad hoc? Nah, ini yang menyemangatin juga nih. KPPS Kalau saya belum menyebutkan Pak ya. Jadi kemarin masih kita ada beberapa revisi Pak ya. Memang cukup besar di badan ad hoc Bapak. Betul. Persentasinya ada peningkatan 40-an persen untuk badan ad hoc itu. Oh, 40% untuk dari badan total ad hoc yang ada nggih. Oh. Karena kemarin dari visi Pak, dari angka 71-an 71 miliaran lah kira-kira gitu. Ya, terus ada peningkatan juga nggak buat KPPF, PPK dari yang kemarin-kemarin? Ada Bapak, kita usulkan karena itu kan anggaran pemilu itu dari pusat Bapak. Standarnya itu standar pusat begitu. Jadi standar pusat. Standar UMK lah, kira-kira begitu. Untuk teman-teman yang di PPK. Itu baru usulan Bapak nggih. Baru usulan. Karena ini menyerap anggaran hampir 40% lebih gitu Pak dari anggaran yang ada. Oh. Okay. Karena badan itu banyak Pak. Nanti di samping PPK, PPS gitu Pak, ada KPPS gitu kan. Nanti ada Pantarlih itu. Jadi petugas pemutaran data pemilih. Oh, itu ada Pantarlih juga. Ya, nanti. Oh iya. Nah, cuma yang agak mendekati yang untuk tingkat PPK dulu sama PPS begitu. Ya, ya, ini kawan asik anggaran badan ad hoc juga ternyata menyerap kurang lebih 40% anggaran ya. Kurang lebih 40%, dan ada peningkatan juga buat anggota badan ad hoc untuk diusulkan nanti pemilu 2024. Betul, ya. Karena apa namanya? Apa istilah ya? Indikatornya itu indikator nasional Bapak. Indikator nasional. Jadi nanti kan disamakan semua Pak. Samakan semua. Jadi misalnya mohon maaf misalnya 2 juta misalnya ya. Honornya misal itu disamakan semua. Iya, itu masih kita usulkan Bapak. Kalau PPK itu kan bekerja selama setahun. Kurang lebih. Kalau PPS PPS berarti di bawahnya itu Pak. Berarti kalau misalnya 12 bulan, 11 bulan, biasanya selisih 1 bulan Bapak. Selisih 1 bulan. Kalau KPPS misalnya sebulan 12 bulan gitu Pak. Selisih, karena selisih untuk kemudian PPK dulu, kemudian selisih 1 bulan baru PPS. Kira-kira begitu. Berarti selama itu mendapatkan honor dari KPU. Dari KPU, dalam ini anggaran KPU RI Pak nggih. Iya. Itu untuk pemilihan dulu Pak. Nah, nanti pemilu dulu yang 14 Februari 2004 nanti akan dilanjut lagi untuk pilkada yang pemilihan 2004 di bulan Novembernya. 27 November. Berarti mereka bekerja sekaligus atau ada diseleksi lagi atau gimana? Kalau di dalam ini itu masih kita ajukan. Kalau di draftnya ajuan kita KPU itu dievaluasi Pak. Kalau persamaan dievaluasi itu yang kita pilih di pemilu itu untuk dilanjutkan. Jadi masih bisa bekerja apa tidak? Kalau tidak berarti pemilihan lagi. Masih bisa dilanjutkan atau lagi, tidak? Ya, oke. Nah, ini juga kaitannya dengan pemilihan kemarin ya. Betul. Yang sempat banyak yang tumbang ini. Betul. Ad hoc, karena memang kayak kerja lembur, sehingga banyak juga yang netizen atau yang pengamat yang menyalahkan KPU karena banyak yang tumbang. Ini gimana ini mensiasatin kayak gitu? Ya, itu di dalam aturan juga sudah dimasukkan hal seperti itu Bapak. Hal seperti itu maksudnya beban kerja kan.
Beban kerja itu ya. juga di Antisipasinya. daftar isian masalah DIM-nya itu kita sampaikan, bahkan nanti insya Allah 2829 kita akan rapim Pak. Itu maksudnya tentang beban kerja, makanya itu di samping waktu gitu kan, waktu pelaksanaan gitu yang banyak tumbang dan sebagainya, karena menginduk pada aturan Pak, harus hari itu juga gitu kan. Satu itu. Kemudian makanya kita evaluasi ke depan, apakah itu dengan model TPS-nya yang jumlahnya 400 atau 500 begitu, atau sehingga ditambah tidak terlalu gitu banyak gitu. Kira-kira begini, menambah jumlah TPS artinya tidak menumpuk dalam satu itu. Kira-kira begitu. Oh ya, ini jadi Solusi-solusinya seperti itu Bapak. Nanti yang kedua juga tidak vitamin dan sebagainya itu teman-teman kita perhatikan gitu. Maksud saya kesehatannya dan sebagainya di awal sudah kita perhatikan Pak. Ya, ini bagian dari antisipasi atau evaluasi atas kejadian kemarin. Betul. Karena ada yang meninggal itu bukan karena sebenarnya bukan itu Pak. Bukan itu. Kalau riwayatnya kan banyak ya. Iya, riwayatnya banyak. Ya, oke. Closing statement buat kawan Rasika tentang pembentukan badan ad hoc ini silakan Pak ya. Ya. Pendengar Rasika yang budiman dimanapun berada, yang pertama bahwa pembentukan badan ad hoc ini untuk PPK ya di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, insya Allah dalam waktu dekat ya di antara bulan Oktober November 2022 Bapak, sehingga nanti masyarakat pendengar yang mau berpartisipasi gitu ya, monggo daftar, nanti akan kita umumkan sesuai jadwalnya. Yang kedua, proses akan dilalui gitu Bapak, artinya ada seleksi dan sebagainya untuk membantu kelancaran pemilu dan pemilihan nanti. Saya kira itu Pak. Oke, terima kasih luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Ahyar Budi Pranoto yang memberikan edukasi kepada kawan Rasika untuk membentukan badan ad hoc. Tentunya kita dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak cuma berhenti di kita, bisa disampaikan ke yang lain, apalagi yang kepingin ikut mensukseskan pemilu atau pemilihan pilpres lewat mau mengikuti seleksi badan ad hoc. Silahkan. Sekali lagi terima kasih Pak Ahyar. Sehat selalu, sukses selalu, dan salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah bincang-bincang kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tetap di ngobras, nanti kita lanjutkan lagi. Jam 11 siang.